bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan hanya tanggal 14 September 1945 di seluruh Jawa dan Madura dengan serentak diadakan rapat penyambutan proklamasi Indonesia Merdeka. On the 14th of September 1945, all over Java and Madura, simultaneous mass meetings were held concerning the proclamation of Indonesian independence. Masukkanlah ke dalam hati kita bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus itu sudah menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi mungkin di antara saudara-saudara tentu timbul banyak pertanyaan. Katanya kita sudah merdeka, katanya kita sudah menjadi bangsa yang mempunyai kemerdekaan. Tetapi mengapakah kita masih tetap sengsara, masih tetap serba kekurangan, masih tetap kekurangan kelengkapan, masih kurang ini dan itu. Pertanyaan yang semacam ini akan timbul 1001 macamnya. Tetapi mungkin di telinga saudara-saudara, di kuping saudara-saudara, dibisikkan supaya saudara-saudara turut gaduh. Tuan-tuan Bambagis dan Mr. Wilopo mengucapkan pidatonya di muka rapat di Tanjung Priok. Kepala Pemerintahan Republik Indonesia sudah menganjurkan, mengharapkan dengan sangat supaya saudara-saudara tinggal tenang dan tentram. Cuma dengan tinggal tenang dan tentram ini, cita-cita kita yang sudah diwujudkan itu akan dapat sempurna. Negeri Belanda itu berabad-abad memegang kekuasaan di tanah air kita ini, sehingga mempertunjukkan suatu keganjilan karena kecilnya tanah air itu, sedangkan yang dikuasai suatu daerah yang maha luas, Indonesia ini. Lebih ganjil lagi ternyata dengan pecahnya perang dunia yang kedua ini, karena kekuasaan yang berabad-abad memegang daerah kita yang maha luas ini dengan sekejap mata bisa disapu oleh suatu kekuasaan lain. Sebelumnya kita dapat mengadakan majelis menurut anggaran dasar, kita mengadakan majelis dari kira-kira 150 orang yang terkemuka yang akan menjadi majelis permusyawaratan. Sungguh, nafsu rakyat Indonesia akan kemerdekaan tanah air dan bangsanya sudah meluap dan tak dapat ditekan-tekan lagi. Tempat-tempat ramai, gedung-gedung pemerintah, stasiun kereta api, tram kota penuh dengan slogan-slogan. Semboyan yang mengandung hasrat seluruh rakyat Indonesia supaya diketahui dan dilihat oleh mata dunia. Semboyan yang menyerukan keadilan, yang menyerukan tiap-tiap bangsa terlahir dengan hak untuk merdeka. Kita tidak minta kemerdekaan, kita berhak atas kemerdekaan. Kita akan pertahankan kemerdekaan yang akan mendatangkan bahagia untuk rakyat kita. Indeed, the burning desire of the Indonesian people for independence and liberty cannot be kept down. Just look at the slogans in public places, on official buildings, stations, trams, etc. Slogans indicating the firm determination of the people to be free and independent and to maintain that independence at any cost.
Lihatlah, pemuda Tionghoa juga setuju dengan Indonesia merdeka. The Chinese youth movement also shows their sympathy towards Indonesian independence. Merdeka! Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Tangan kanan naik ke tinggi telinga. Dari 5 berkali. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Kita siap sedia mempertahankannya. Walau dengan jalan yang bagaimanapun juga. Dan apakah artinya dari 5 ini? Negara kita. Semua usaha-usaha itu dilaksanakan baru saja di dalam waktu 2 minggu sejak proklamasi Indonesia Merdeka itu. Di sini telah diadakan permusyawaratan besar dari Komite Nasional Pusat. Tak perlu saya katakan di sini dengan banyak kata-kata apa maksud Komite Nasional Pusat itu. Dengan singkat saya sebut di sini bahwa maksud mendirikan Komite Nasional Pusat itu tidak lain tidak bukan ialah untuk membantu sekuat-kuatnya pemimpin-pemimpin kita yang sekarang ini berdiri. Pelin yang terhormat, selain daripada itu, barusan ini pun diumumkan dari Mr. Iwa Kusuma Sumantri bahwa buat sementara waktu segala gerakan daripada Partai Nasional Indonesia dihentikan. Itu pun mempunyai maksud agar supaya segala tenaga, pikiran, ya segala kebulatan hati, jiwa raga dapat dicurahkan kepada pimpinan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh pusat Komite Nasional itu.